Orang yang sedang mengalami masa dorman itu ditandai dengan pohon yang sudah mulai menguning, kemudian layu, dan kemudian mengering atau mati. Jadi teman-teman bisa saksikan, ini contoh dari orang yang sedang mengalami masa dorman. Jadi pohonnya sudah mulai layu begini ya, kemudian daunnya sudah menguning dan sudah tidak tegak lagi seperti tanaman yang masih segar. Kemudian ini biji kata yang ada di sini, ini sudah ada yang jatuh ya. Biji kata atau buah kata atau bulbil porang yang sedang mengalami masa dorman itu, kalau sudah seperti ini sangat mudah, tinggal diambil saja begini sudah bisa. Jadi ini adalah biji kata atau bulbil. Kemudian di tanah itu sudah banyak yang jatuh. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bulbil atau buah kata porang yang memang sudah jatuh karena masa dorman sudah tiba. Jadi teman-teman bisa langsung memungut atau mengambil buah kata yang ada, baik yang masih di daun ataupun yang sudah jatuh sendiri ke tanah. Kemudian dikumpulkan dan disimpan sampai musim tanam tiba, baru ditanam kembali. Terlihat masih segar ini adalah suwak ya. Jadi memang suwak kalau masa dormannya sekalipun porang sudah mulai dorman, tapi dia masih segar seperti ini. Dia sudah mulai dorman juga sebenarnya, cuman hanya baru beberapa pohon. Contohnya seperti yang terlihat di depan, ini baru satu pohon, tapi masih pohon lain masih segar seperti ini. Ini kalau suwak memang biasanya lebih akhir ya dari porang mengalami masa dorman. Biasanya kalau porang sudah habis layu semua, jarak 1 bulan baru tanaman suwak mulai dorman secara utuh atau menyeluruh. Ada 1-2 sudah mulai tumbang, tetapi karena di satu umbi itu dia tumbuh 3 bahkan 4 pohon, sehingga masa dormannya bisa dikatakan baru 30% dibandingkan dengan porang yang sudah 90% istirahat semua. Porangnya sudah dorman semua. Kalau yang masih utuh ini, yang masih segar seperti ini adalah tanaman suwak. Jadi dia hampir sama seperti porang, hanya daunnya lebih kecil. Kemudian pohonnya hijau begini. Coraknya hampir mirip seperti walur ya, hanya saja dia halus. Itu kalau suwak. Jadi 90% porang sudah dorman. Kalau suwak paling hanya 25-30% dorman. Dalam artian dia lebih banyak yang masih hijau. Memang dia lebih awal porang. Sementara suwak sendiri lebih belakangan baru dia dorman. Jadi tidak serentak dengan tanaman porang. Sama dengan ilas-ilas. Kalau ilas-ilas ini sendiri masih belum dorman juga. Teksturnya mirip sekali dengan walur, hanya saja dia halus juga. Dan warnanya beda. Kalau suwak itu dia warna hijau, kalau ini hijau tua, hampir hitam sama seperti walur. Ini kalau ilas-ilas. Jadi teman-teman bisa bandingkan, ini biji kata atau buah kata porang yang disemprot dengan eco farming. Jadi perbedaannya jauh sekali dengan buah kata yang tidak disemprot. Sangat luar biasa ya. Jadi terlihat besar dan tua, sekalipun pohonnya kecil sebenarnya. Pohon porangnya kecil, tapi buahnya satu pohon
yang super itu bisa teman-teman saksikan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada yang kecil-kecil lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dari umbi yang ditanam belum sampai 1 kilo umbinya. Masih belum 1 kilo. Masih kurang lebih 6 on biji kataknya seperti ini. Kalau ini biji katak atau buah katak porang yang sengaja memang tidak disemprot dengan eco farming. Jadi pohonnya lebih besar ini, lebih besar dan lebih tinggi yang ini dibandingkan pohon porang yang tadi. Dan buah kataknya pun hanya ada 4 biji. Padahal usia tanamannya sama. Ini yang memang tidak disemprot. Tadi informasi tentang perbandingan dorman porang dan tanaman sejenis lainnya seperti suwak dan iles-iles. Kemudian perbandingan biji katak yang dilakukan penyemprotan dengan eco farming dan tidak dilakukan penyemprotan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat bertani porang. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, tonton semua videonya, sukai dan bagikan, serta komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.